Hai teman-teman. Halo, Mr. Heri. Ya, halo, Ya. Mr. Ari, Mr. Raul. Ya, halo Pak Heri. Halo Pak Heri. Halo. Ya. Jadi malam ini kita in-house training ya antara kita ya, kita kelompok kecil kita. Kira-kira kita mau ngomongin yang mana ya dari topik itu? Usulnya yang mana, Mr. Raul? Filosofis pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau Mr. Ari gimana? Kalau saya akan membahas tentang pendidikan anak usia dini menurut Oh ya, Ki berarti Hajar sama ya Dewantara. kita malam ini berarti kita membahas yang filosofinya Ki Hajar Dewantara ya. Ya. Ya, Filosofi oke. Jadi kita yang kita bahas tentang filosofinya Ki Hajar Dewantara. Nah, kita nanti dalam diskusi ini kita akan sharing ya. Mungkin saya mulai dulu ya. Yang saya tangkap nanti ditambah-tambah ya. Ya. Yang saya tangkap sih dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara secara kerangka juga dari video yang dari kementerian itu, kerangka besarnya bahwa pendidikan itu sebagai kerangka besar untuk persemaian benih kebudayaan ya. Jadi yang saya tangkap itu bahwa pendidikan itu sebagai persemaian untuk benih kebudayaan. Nah, kalau kita berbicara kebudayaan kan melihat bahwa kebudayaan itu selalu berubah ya. Selalu berubah dari zaman ke zaman, terus berubah. Mungkin ketika budaya zamannya Pak Ki Hajar Dewantara, kalau dibandingkan sekarang juga kebudayaan itu mengalami banyak sekali perubahan ya. Jadi dalam konteks ini bahwa kebudayaan itu selalu berubah, dinamis, bergerak, yang saya tangkap begitu. Nah, karena kebudayaan selalu bergerak, dinamis ya, maka ketika berbicara tentang pendidikan ya, berarti pendidikan itu kalau dikaitkan dengan kurikulum sekolah penggerak itu berarti pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira begitu nggak ya? Ya, betul. Harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berarti pendidikan harus bergerak mengikuti perkembangan zaman ya. Pendidikan itu untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berubah ya. Ya, terus berubah. Karena itu ya memang sudah wajar kalau misalnya kalau ada perubahan kurikulum ya kita sebagai pendidik ya harus menerima kan, mungkin begitu. Karena itu tadi, karena kebudayaan berubah maka pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu menjawab tuntutan zaman. Nah, tetapi walaupun begitu, inti dari yang diajarkan dalam budaya yang seperti yang menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa budaya konteksnya ada budaya Indonesia. Ya, berarti meskipun zamannya itu berubah terus, tapi dalam konteks pendidikan itu bahwa nilai-nilai dalam ke anak-anak yaitu nilai-nilai kemanusiaan ya. Nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan itu kan nilai kebudayaan besar, nilai kemanusiaan itu dalam konteks budaya Indonesia berarti nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan konteks di Indonesia ya. Karena Ki Hajar Dewantara orang Indonesia, latar belakang budaya Jawa, berarti nilai-nilai budaya Indonesia itulah yang ingin ditanamkan. Itu yang saya tangkap sih dari filosofinya tentang budaya itu. Kalau Mister atau ya boleh yang ditangkap dari Ki Hajar Dewantara. Iya, kalau saya bahwa memang pendidikan dan pengajaran itu harus disesuaikan dengan perkembangan yang pertama perkembangan berubah.
Kemudian yang kedua, pendidikan dan pengajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Nah, seperti yang kemarin kita bahas bahwa peserta didik itu dalam pendidikan dan pengajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Ya. Saya sependapat dengan Pak Heri. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa karena judulnya adalah tentang dasar-dasar filosofis pendidikan dan pengajaran, maka di sini akan saya bacakan apa sih pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu terdapat perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Nah, di sini saya bacakan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan. Jadi bukan merupakan bawaan peserta didik, tapi ini adalah semacam tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, jadi pendidikan itu merupakan ya tuntunan itu ya semacam pedoman seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi pada kehidupan anak itu akan dituntun melalui pendidikan agar menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pada hakikatnya pendidikan itu tujuannya adalah untuk supaya membuat anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu hakikat dari tujuan pendidikan. Sedangkan pengajaran itu sendiri merupakan pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau pengetahuan. Pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau pengetahuan, itu yang dimaksud dengan pengajaran, agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Jadi pada hakikatnya terdapat perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Kalau misalkan pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup, sedangkan pengajaran itu adalah pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi anak tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Mr. Ari ada tambahan nggak? Ya, kalau berbicara yang pendidik nggak lepas dengan ada siswa ya Pak, anak-anak ya Pak. Jadi di dunia pendidikan memang itu telah diatur bahwa ada level-levelnya untuk pendidikan. Ya biasanya itu dibagi menjadi fasenya ya Pak Heri ya, Pak Ul ya. Ada fase yang paling rendah, fase tingkat paling rendah itu tingkat TK, fase TK, fase SD, fase SMP, SMA, dan ada lagi fase yang lebih tinggi ya, seperti itu ya. Nah, memang benar apa yang dikatakan Pak Heri dan Mr. Ul, memang pendidikan itu sangat penting ya, khususnya untuk kemajuan bangsa ini dan anak itu sendiri gitu ya Pak. Karena tanpa pendidikan ya orang nggak akan tahu ke depannya bagaimana seperti itu. Itu saya Ferry. Ya. Kalau yang tentang kodrat itu berarti tadi itu ya berdasarkan keunikan anak itu ya. Ya berdasarkan berarti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu berpusat pada anak ya, peserta didik ya. Jadi melihat fase-fase tadi, kalau konteksnya anak yang berbeda-beda, yang berkat anak yang berbeda-beda itu yang jadi lebih diintegrasikan melihat ke situ. Jadi tidak hanya diukur secara umum sama anak itu sama polanya. Jadi memang cara pendidiknya menurut filosofinya berarti harus memperhatikan perkembangan anak. Jadi secara umum kita sudah membahas tentang filosofinya secara garis besar ya. Berarti nanti kalau kita ingin membahas lebih dalam lagi, berarti kita harus membaca sendiri ya tentang Ki Hajar Dewantara, mencari sumber-sumber lain. Tapi yang sejauh ini yang bisa saya tangkap tadi tentang budayaan, tentang fase-fase, tentang yang Mr. Aul tadi juga ya. Oke, nah kalau
Kalau itu masih ada tambahan lagi nggak kira-kira Mr. Aul atau Mr. Ari yang belum kita bahas terkait dengan filosofi ini? Menambahkan sedikit Ya. dari apa yang disampaikan Pak Heri, ya bahwa karakter atau karakter setiap peserta didik itu adalah unik. Ya. Berbeda, perkembangan peserta didik pun berbeda-beda, maka pendidikan dan pengajaran pun harus mengikuti perkembangan peserta didik. Oke. Oke, berarti sangat bagus sekali ya. Jadi model pendidikan yang diterapkan oleh Gadamtoro dan itu sangat up to date sekali dengan pola pendidikan yang harus kita lakukan, terutama di sekolah kita di SMA Global Mandiri. Ya. Oke, mungkin saya kira diskusi kita sampai di situ aja ya. Kita cukupkan ya untuk diskusi kita tentang dasar-dasar filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih Mr. Aul, terima kasih Pak Ari. Pak Heri. Kita sudah berdiskusi. Ya, semoga diskusi kita bermanfaat. Oke, guys. thank you. Oke. Selamat malam. Malam.